Halo marketers, selamat datang di Casting, podcast marketing dari IMA Undip yang membahas seputar marketing, organisasi, dan perkuliahan. Episode hari ini kita bakal dipandu oleh Diva dan kita juga kedatangan tamu yang pastinya super fun karena kita bakal bahas seputar perkuliahan yang seru untuk dibahas di bulan Ramadan ini. Oke, langsung kita sambut Kak Gita dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 21. Halo Kak Gita. Halo Diva, halo marketers. Kenalin, ini aku kenalan kan ya? Iya. Kenalin, aku Gita, aku dari Ekonomi 21. Di IMA aku Kadif dari Medcraft. Kayak udah siap ya Kak? Kan Kak buat sharing-sharing gitu. Udah siap banget, aku siap oversharing semuanya, aku siap di. Oke, jadi episode hari ini kita emang akan bahas sharing pengalaman seputar kuliahan saat bulan suci Ramadan ini. Mungkin buat maba-maba nih bisa berguna buat kalian karena kita juga bakal bagi-bagi tips loh. Oke, langsung aja ya Kak Gita ya. Selama bulan Ramadan ini kan Kak Gita jatuhnya merantau kan ya. Mungkin bakal relate nih sama mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Nah, namanya merantau kan pasti kadang kayak merasa bosen atau gimana ya, homesick gitu. Nah, tapi Kak Gita pernah gak sih nemuin pengalaman yang menarik selama bulan puasa gitu? Oke. Sebenarnya tuh kalau misalnya dibilang merantau, aku tuh merantaunya cukup deket. Jadi kalian ini yang tim merantau tuh lebih keren ya daripada aku. Kalau untuk pengalamannya, aku tuh pernah ya waktu itu kangen banget masakan rumah. Jadi tapi tuh aku tuh takut karena kalau aku balik tapi nggak weekend tuh orang tua aku marah karena mereka kayak ngerasa uangnya sia-sia. Uangnya saking aku homesicknya, aku tuh bukbernya nggak aku mau buka, aku langsung nyalain motor aku datang ke jalanan rumah aku. Cuman demi beli makanan daerah situ tapi aku nggak balik karena mereka bakal marah karena kayak kenapa kamu balik sih, kayak ngumpet-ngumpet cuman demi makanan itu karena itu emang bahasa kesukaan aku kan. Ya udah, itu ceritaku karena aku yakin teman-teman tuh pasti ngerasa kangen sama makanan rumahnya lah ya. Cuman kayak aku udah lumayan terprivilege karena jarak aku gak begitu jauh. Itu sih lumayan seru dari aku. Oke, berarti kan sebenarnya juga tetap merantau ya jatuhnya walaupun deket gitu. Nah, berarti kan jauh dari keluarga, dari orang tua. Tapi gimana, ada gak sih cara Kak Gita untuk atur situasi kayak gitu? Waktu aku mikir nih gak bakal nih tiap hari aku bakal balik kayak gini atau kayak homesick kayak gini kan. Dan akhirnya aku mikir, orang tua aku pun juga nyaranin kalau misalnya kamu nyoba masak gimana, karena walaupun makanan kamu gak enak, cuman at least kamu makan yang proper lah. So aku pikir-pikir, apa iya ya, cuman ngelihat aku adalah pribadi yang super mager ini dan super gimana ya kalau misalnya di kos itu cuma tidur lah. Tapi lama-lama boleh lah, akhirnya aku dikasih Magicom tuh, aku nyoba beli belanja sayur. Kalau misalnya mau tahu di mana belinya di Tirto guys. Kita ada toko sayur tuh. Aku beli tuh, aku inget banget pertama kali itu tauge sama tempe dan aku masak. Dan ini aku nggak tahu ini aku sugesti apa gimana ya Div. Cuman semenjak aku masak itu aku ngerasa makanan yang aku buat itu pertama lebih enak sama lebih nyenangin sama aku ngerasa lebih homey. Jadi itu benar-benar membuat aku lebih nyaman puasanya di kos maksudnya ya. Karena itu lebih ada rasa-rasa. Karena aku masaknya ini nggak pamer ya, cuman aku tuh masak itu pakai bawang merah yang bumbu asli, nggak pakai masakku gituan kan. Jadi mungkin rasanya Saset instan. iya, karena orang tua aku nggak bolehin aku karena mereka kayak kamu ngapain beli itu, sama aja kayak makanan di Tembalang kayak burjo gitu kan. Dan emang beda rasanya. Jadi mungkin kalau tips aku dari teman-teman mungkin yang emang suka masak boleh coba masak di tempat perantauan karena selain seru itu tuh bikin makanannya lebih ngerasa rumah gitu lah. Berasa masakan. Iya benar. Nah, ini kan soal makanan nih Kak. Jauh dari orang tua kan memang biasanya pola makan kita nggak teratur gitu ya. Apalagi saat puasa gitu kan kita tiap hari tuh mikirin kita harus mau buka pakai apa, mau sahur pakai apa, atau mau makan pakai apa. Nah, dalam ngatur konsumsi makanan minuman itu gimana sih cara Kak Gita untuk ngatur pola-pola itu? Oke. Makan dan minum gitu. Kalau dari aku, jujur aku dari awal dari kecil karena aku orangnya itu sangat-sangat takut mudah kelaparan dan kehausan di tengah-tengah hari puasa. Jadi aku selalu hitung tuh gelas yang bakal aku minum. Karena kan ini mungkin teman-teman aku sebelnya kayak iya apaan sih sok hidup sehat. Cuman beneran aku tuh kalau sehari tuh kalau nggak minum 1-2 liter aku ngerasa aneh kan. Let's say 8 gelas itu katanya 2 liter. Makanya aku selalu bagi tuh di sahur aku minum 4 gelas. 2 gelasnya sebelum aku makan, 2 gelas waktu aku mau nutup sahurnya itu. Nah nanti waktu buka juga aku bakal buka pakai 2 gelas. Mau tidur aku pakai 2 gelas. Sebenarnya itu iklannya dari salah satu iklan minuman. Terus kayak aku gunain enak juga. Itu cara aku biar nggak gampang haus gitu. Terus kalau makanan yang penting makan aja sih guys. Dan kayak jangan kekenyangan karena dulu tuh aku mikir waktu kecil kenyangin aja biar nggak lapar. Ternyata makin lama-lama kalau kenyang tuh justru nggak enak perutnya kan.
gitu mual banget, terus kayak nggak bisa tiduran lah waktu habis sahur. Jadi ya udah makan secukupnya seperti kata Rasul Muhammad kita ya. Keren banget kayak kita ya aku. Oke, nah ini sekali lagi di-mention karena di perantauan jauh gitu, biasanya nggak ada yang ngawasin kan. Nah selain tantangan tadi gitu, selama di perantauan itu kan nggak ada yang mengawasi ya tadi ya. Godaan dari sisi manapun kan pasti kuat banget dong. Terus apa sih yang kita lakukan gitu agar kita tetap bisa kuat dan tahu kalau di posisi yang seperti ini gitu. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman? Aduh, pertanyaannya. Aduh, aku mau jawab gimmick, tapi kalau misalnya teman-teman aku dengerin, mereka pasti bakal menebarkan kebencian. Cuman, ya itu normal, karena jujur aku akuin aku sempat ada momen dimana aku runtuh. Tembok iman. Itu dulu waktu aku pertama-tama coba puasa. Cuman lama-kelamaan, aku tuh pertama nih, ini cara yang paling handal adalah aku tuh punya satu temen yang emang dia tuh muslimah banget, alim. Dan aku tuh selalu sosok capreng kayak, aku mau ngakuin ini deh. Dan karena temen aku muslimah, dia tuh yang punya tenaga untuk marahin aku. Jadi kayak secara singkatnya iya menuntun. Jadi kayak aku pengen dia tuh marah-marahin aku supaya aku gak melakukan itu. Itu kayak caper banget, cuman itu kayak aku dapat perhatian dan aku akhirnya gak melakukan, let's say, berbuka puasa di waktu yang belum seharusnya ya. Dia kayak udah mencegah aku beberapa kali. Cuman cara lainnya itu adalah jujur guys, karena kalian anak kos ya, menurut aku puasa itu gak buruk-buruk banget, karena itu kita momentum irit. Jadi itu motivasi aku sebenarnya. Bener kan? Iya bener. Oh iya. Jadi anggap aja lah ini kapan lagi kita diberikan jalan oleh Tuhan ya untuk makan segini, menghemat. Jadi bisa aja duitnya bisa buat di konser, atau mungkin kalian ke Bali atau ke Singapura gitu. Oke, jadi yang pertama tuh emang get yourself a muslimah. Yes, Muslim friend ya. Itu it really helps banget gitu. Oke, terakhir nih Kak, tadi kan ya sebenarnya udah dijelasin nih terselip beberapa tips selama puasa gitu, tapi diperjelas lagi deh, ada nggak sih tips menjalani puasa selama perkuliahan ini, apalagi di perantauan? Oke, kalau menurut aku, kalau misalnya pertama nih, kalau kalian homesick, masalahnya kalau homesick nih, kalian coba cari usaha, entah itu beli masakan yang mungkin rasanya sama, atau mungkin membuatnya, jadi kayak get yourself, kayak perasaan kayak di rumah, di kos itu. Kalau aku dengan cara memasak, kalau mungkin teman-teman kalian bisa dengan cara makan sama teman-teman yang memang di rumah kebiasaannya makan bareng-bareng, atau mungkin cari makanan asal daerahnya di Tembalang, karena kita kan di Tembalang ya, jadi cari aja cara bikin kalian itu ngerasa kalau di rumah itu. Terus kalau misalnya tentang yang godaan-godaan itu, menurut aku kalian coba maknai puasa dengan cara yang seindah mungkin. Walaupun mungkin sesimpel maknanya tuh supaya bisa ngirit, itu termasuk bekerja banget. Intinya carilah makna puasa bagi dirimu sendiri ya teman-teman. Aku pun juga sedang mencari makna puasanya, cuman insya Allah akan bertemu dalam waktu dekat ini. Jadi intinya, karena aku sangat suka ngomong panjang lebar ya, kesimpulannya buat diri kalian nyaman, sama coba cari makna puasa itu, karena puasa itu sebenarnya indah guys. Wow, kayak gitu, thank you banget loh. Oke guys, kita udah di penghujung podcast nih. Jadi aku mau ngucapin terima kasih untuk bintang tamu. Terima kasih Kak Gita. Aduh, terima kasih juga ya marketers yang udah dengerin. Oke, dan juga terima kasih ya bagi marketers yang sudah mendengarkan. Jangan lupa tunggu episode menarik selanjutnya di YouTube IMA Instrument Deep dan Spotify IMA. See you guys in the next episode with us.